Bismillahirrahmanirrahim. PBNU membuat keputusan tentang soal terkait dengan perkembangan mutakhir dalam hubungan NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi karena akhir-akhir ini ada artikulasi-artikulasi yang secara sangat frontal dan sangat tajam ya terhadap PBNU dari arah Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga menyangkut berbagai macam perkembangan mutakhir yang merupakan dinamika hubungan di antara dua entitas ini. Ya, saya harus sampaikan terus terang bahwa ada banyak komplain ada dari para peserta pleno ya, dan kemudian untuk mencari jalan kami tidak ingin membuat langkah yang bergesa-gesa terkait dengan ini, maka kemudian pleno memberikan mandat kepada dua orang. Yang pertama adalah Kiai Anwar Iskandar, Wakil Rois Am, dan Bapak Amin Said Husni, Wakil Ketua Umum, untuk mendalami masalah ini dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Ya. Kenapa dua orang ini? Karena Kiai Anwar Iskandar ini adalah di antara para as-sabiqunal awwalun dari Partai Kebangkitan Bangsa yang tersisa. Jadi generasi perintis, pendiri dan pejuang awal dari PKB yang tersisa. Dulu ada Kiai Khalil Bisri, Kiai Idris Marzuki, Kiai Mas Subragar, Kiai Abdurrahman Khudori, Kiai Warsun Munawar dan lain sebagainya, semuanya ya, Kiai Aziz Mansur, semua sudah tiada. Nah, ini masih ada satu Kiai Anwar Iskandar, maka beliau kita minta untuk memimpin supaya mendalami masalah ini. Dan Pak Amin Said Husni ini adalah juga wakil sekjen DPP PKB yang pertama dulu ya, dan juga beliau juga adalah anggota asistensi dari tim 5 yang diberi mandat oleh PBNU waktu itu untuk mempersiapkan berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa. Nanti kita lihat beliau berdua akan bekerja lebih lanjut dalam masalah ini dan berikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Nah, mungkin perlu saya singgung sedikit atau saya berikan penegasan sedikit tentang sebetulnya prinsip dasar dari hubungan NU dengan PKB ini apa ya. Ada prinsip hubungan historis, ada hubungan irisan konstituensi, ada hubungan teologis dan lain sebagainya, hubungan tradisi ya. Tapi yang paling penting prinsipnya adalah begini, bahwa NU ini tidak mungkin dianggap kongruan dengan PKB. NU dan PKB ini beda-beda. PKB itu tidak bisa NU hanya untuk PKB saja, itu tidak bisa. Seringkali saya singgung di mana-mana bahwa warga NU
yang menjadi konstituen PKB itu tidak sampai 20%. Sementara yang lain-lain tersebar di berbagai partai yang lain. Nah, maka NU juga harus berpikir tentang hubungan dengan semua kekuatan politik yang ada, bukan hanya PKB. Ya, ini tidak berarti NU tidak mau berurusan dengan PKB atau NU berlepas diri dari PKB, tidak, tapi NU tidak mau hanya mengurusi PKB saja, kira-kira begitu. Yaitu prinsip dasarnya seperti itu, tetapi bahwa kemudian ini menimbulkan semacam sentimen negatif dari sejumlah elit PKB sehingga mereka sampai menyerang PBNU dengan berbagai macam serangan yang sangat tajam. Nah, ini menjadi persoalan bagi PBNU karena ini jadi soal lembaga yang ya katakanlah disepelekan, rendahkan dan lain sebagainya, dan PBNU secara kelembagaan perlu mengambil sikap dan mungkin mengambil langkah-langkah terkait dengan hal ini. Oke, pertama saya perlu klarifikasi ya, pansus itu kan usulannya sekjen, pansus itu usulan dan keputusannya bukan membentuk pansus, bukan. Nanti saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi ya, bukan membentuk pansus. Nah, tapi pertanyaan yang mengusulkan siapa itu nanti itu tadi kalau kita turuti itu bisa nggak selesai sampai nanti malam karena semua orang ngacung dan artikulasinya sama. Karena memang suasananya ya Anda bisa pahami lah ketika kemudian secara kelembagaan ya PBNU diserang dengan seperti itu, tentu semuanya ingin bereaksi. Nah, yang diputuskan adalah mandat kepada Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni untuk melakukan pendalaman kepada masalah ini dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang perlu diambil. Itu keputusannya ya. Nah, nanti seperti apa ya kita serahkan, proses belum berdua nanti kan dalam waktu tertentu akan melakukan kajian ya, yang lain bisa beri masukan dan nanti akan ada rekomendasi yang akan dibicarakan kembali di dalam rapat PBNU berikutnya. Jadi seperti itu. Apakah mereka akan melakukan klarifikasi? Mungkin. Apakah mereka akan bertindak begini atau begitu? Ya, kalau itu berupa tindakan atas nama PBNU belum. Nanti mereka akan memberi rekomendasi kepada PBNU untuk membuat langkah apa. Nah, kemudian soal sanksi-sanksi ya kita belum ada kan. Kalau sanksi itu kepada anggota, kalau sanksi perorangan ya. Kalau sanksi kelembagaan ya kita belum tahu apa yang mungkin bisa dilakukan nanti ya. Yang penting sekarang bahwa mandat sudah diberikan penuh kepada Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni untuk melakukan pendalaman terhadap masalah-masalah ini ya. Dan dalam proses mereka akan terus berkomunikasi khususnya dengan Rois Am, Kiai Miftahul Ahyar, dan saya sendiri sebagai ketua umum, gitu ya. Oh, deadline tidak ada, tapi ya tidak diputuskan secara jelas, tapi semua orang termasuk beliau berdua memahami sensitivitas dan urgensi dari masalah ini
sehingga pekerjaan akan dilakukan secara intens dan cepat sudah ini. Concern NU yang paling mendasar itu soal warga, karena jelas ada banyak warga NU yang menjadi konstituen PKB. Nah, tapi juga banyak warga NU yang tersebar di partai-partai yang lain. Maka yang kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU gitu. Itu yang kami tidak bisa. Ya nanti gimana warga yang ada di Golkar, PDI, Gerindra dan lain-lain itu warga NU juga, masa mau nggak kita akui? Kan kita tidak bisa paksa juga mereka untuk ikut PKB gitu. Jadi NU, PKB tidak punya klaim eksklusif atas NU gitu. Itu nah, sehingga ya tidak bisa juga misalnya PKB menyalah-nyalahkan keputusan kelembagaan yang dibuat oleh NU. Apakah ini ada kaitannya dengan pemilu? Ya mungkin dalam persepsi mereka begitu. Tapi ya kan tidak bisa lalu NU secara kelembagaan atau PBNU secara kelembagaan dikait-kaitkan dengan itu gitu. Ya bahasa saya kalah-kalahnya sendiri kok nyalahkan orang gitu loh. Jadi ya ini silahkan saja, tapi persoalannya kan kemudian serangan ditujukan kepada lembaga gitu. Padahal ya jelas bahwa PKB tidak punya otoritas apapun dalam pengambilan keputusan di lingkungan kelembagaan NU kan gitu. Kami punya mekanisme, kami punya macam-macam. Bukan berarti kami tidak mau ngurus PKB loh ya. Bukan berarti itu. Karena kami tahu banyak warga NU ada di sana yang memang harus kami perhatikan juga. Tapi sekali lagi ada banyak warga NU juga di tempat lain yang juga harus kami layani semuanya. Ya misalnya apa namanya, kemarin ada pernyataan yang menghakimi bahwa keputusan PBNU tentang PWNU Jawa Timur tidak bisa dibenarkan dan mereka tidak bisa terima, dan bahwa mereka akan buatkan SK sendiri untuk pengurus PWNU Jawa Timur. Ini kan masalah. Ini organisasi yang terpisah gitu ya. Jadi kemarin kan memang PBNU memberhentikan ketua PWNU Jawa Timur. Ya, itu mekanisme kami sendiri internal NU gitu kan. Kan tidak bisa lalu PBNU menyalahkan kemudian mau membuat SK PWNU Jawa Timur sendiri, kan tidak bisa gitu. Nah ini tentu masalah. Nah, kita harus menyikapi, tapi kita tahu, kita paham lah kepentingan politik di situ, ada apa namanya agenda-agenda politik di situ kami paham. Maka kami juga tidak mau melangkah tergesa-gesa gitu. Kami kan tidak mau ikut-ikutan jadi kayak anak kecil begitu kan. Jadi kita ingin melangkah dengan seksama dalam soal ini. Nah ini kemudian soal PKB tadi ya yang jelas sekarang realitasnya ada masalah seperti ini. Kalau asal usulnya PKB dulu didirikan oleh struktur PBNU resmi, itu ada pakai SK tim untuk mendirikan dan lain sebagainya dulu waktu itu ya, waktu itu resmi. Nah apakah nanti mau dikembalikan jadi organnya NU misalnya, ya kita belum tahu gitu, soal aspirasi, soal komunikasi dan lain sebagainya toh. Ini masih sangat awal sekali, kita lihat nanti gitu. Nah yang penting sekarang PBNU sudah memberikan mandat kepada 2 orang tadi untuk bekerja. Nah dan ini akan segera secara intensif dilakukan tugas-tugasnya
Nah kita ikuti karena ini akan sangat dinamis, ya akan sangat dinamis. Makanya kalau ditanya deadline, ya kita tidak bisa menyebut dengan pasti. Jangan-jangan besok sudah selesai masalahnya gitu. Kita ini dinamis sekali urusan begini nih gitu. Tidak bisa diukur dengan jelas sejak awal. Nah kemudian soal pansus ya, pansus haji ya, pansus haji. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. So, ini sih ya, kita juga bengong juga, ada apa sih kok tiba-tiba pansus gitu, kita masih belum. Hah? Ya kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini, dan masyarakat saya kira juga bisa melihat lagi. Kita kan punya jamaah yang berhaji juga, ada banyak orang yang bisa ditanyain, ya kalau perlu bikin survei. Ya, sebetulnya tidak ada yang menurut, makanya itu kami juga pikir ini apa gara-gara apa namanya marah kepada PBNU terus adik saya diincar apa bagaimana, kan begitu saya pertanyaan. Ya, kita tidak tahu, kita lihat aja nanti bagaimana. Demikian saya kira teman-teman yang bisa saya sampaikan. Itu ya, cukup ya, terima kasih ya, terima kasih.